Halo guys, kita mau berangkat nih nonton timnas Indonesia lawan Vietnam, final ya. Ya, kita udah siap-siap nih mau berangkat ya, mau ke Indonesia ya. Oke, siap. Kita cuma jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Traveloka 24. Tentunya sekarang saya dan kakak ipar saya sedang menuju ke Gelora Bung Karno ya. Kita akan melihat pertandingan final antara Indonesia dan Vietnam. Tentunya jangan lupa like and subscribe-nya ya, Traveloka 24. Kita sekarang lagi melewati lapangan banteng dan ini ada pertigaan dekat dengan Masjid Istiqlal. Di sini kita melihat banyak kendaraan yang melintas. Masjid Istiqlal ada di sebelah kiri kita. Biasanya kalau pagi banyak wisatawan asing yang ingin melihat Masjid Istiqlal, juga gereja katedral ya. Kita sudah sampai ke Monumen Nasional sebelah kiri. Ini di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kita melihat Monas ya di sana. Malam begini masih banyak yang berolahraga tentunya yang mengelilingi Monas. Kita sampai ke bundaran patung kuda ya, bundaran BI. Tentunya banyak jalan yang sedang dirombak ya, karena di bawahnya dibuat MRT ya di bawahnya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, Stadion GBK. Kita sampai di sini penuh banget ya, parkiran, jalanan aja menuju parkir itu sangat penuh. Kalau menggunakan mobil untuk melihat timnas Indonesia lawan Vietnam, tentunya akan sangat menyusahkan ya, karena kita tidak bisa cepat. Kita lihat di sini supporter dari timnas Indonesia sudah menyalakan kembang api dulu ya. Padahal kita belum tentu menang. Kita masih akan bermain ya, belum mulai pertandingan. Ya mungkin pengen mainin petasan aja sih ini. Bukan dalam rangka timnas Indonesia menang. Mereka mungkin pikir daripada beli petasan baru dinyalain setelah menang. Ya kalau menang, ya kalau kalah petasannya nggak dinyalain. Ya bisa jadi seperti itu pikiran mereka ya. Kita lihat nih sepanjang jalan ini, kita lihat banyak mobil berjejeran sedang mencari parkiran sebenarnya ini. Benar-benar padat sekali di kawasan area Gelora Bung Karno ini, area Senayan ya. Jika kalian ada keinginan untuk menonton bola sih, saran kita sih jangan menggunakan mobil ya. Kalaupun ada mobil, nggak ada sepeda motor, ya mobilnya ditinggal di rumah. Kita naik Grab atau Gojek, itu lebih tenang. Pertama nih parkir motor nih panjang banget nih, baru mau masuk parkiran seperti ini sebelah kiri.
Ini kakak ipar saya tidak mau ke sini karena ngantrinya parkirnya sangat lama, sangat panjang. Itu motor, apalagi mobil, lebih lama sekali. Di jalan belum masuk aja udah penuh dengan mobil. Kita parkir di sini ya. Ternyata kakak ipar saya udah paham parkiran yang tidak terlalu rame, tapi resikonya memang agak jauh dari Gelora Bung Karno ya, dari GBK, dari stadionnya. Tapi tidak mengapa karena kita nggak perlu ngantri panjang sekali ya. Tadi kita lihat panjang banget ya, capek banget kalau ngantri seperti itu. Belum nanti keluarnya, baru parkir aja seperti itu. Beberapa mobil juga parkir di sini. Kakak saya sepertinya tidak tidak ingin beresiko ya parkir di sana ya, walaupun dekat dengan GBK stadionnya. Ya, alhamdulillah sudah sampai sini. Kita lagi mencari di mana pintu masuknya ya. Tiket kita yang kita sudah dapatkan tentunya harus sesuai dengan pintu masuknya. Kita lihat ya, banyak pendukung timnas di sepanjang jalan ini. Mereka mencari pintu sesuai dengan tiketnya masing-masing. Ada yang menggunakan kendaraan golf ya, mobil golf, ada jalan kaki. Banyak penonton di sini yang antri ya, mau masuk. Juga beberapa ada semacam event-event ya, event organizer itu. Di sini ada jual minuman, makanan, juga lomba ya, lomba untuk mendapatkan misalnya boneka. Banyak sekali di sini. Jadi tenda-tenda di sini banyak juga menjual merchandise ya, kaos, bola, dan banyak yang dijual di sini. Kita masih mencari di mana pintu masuk kita. Jangan bayangkan Gelora Bung Karno seperti lapangan bola di kampung ya. Itu gampang, muter aja. Itu aja kalau misalnya kita nggak tahu pintunya juga sama aja, kita susah. Di sini lebih susah lagi karena stadion ini menampung lebih dari 80.000 atau kurang lebihnya ya. Jika pintu masuknya tidak sesuai, nah ini kakak saya diarahkan ke pintu yang sebelah sana. Jadi kita sudah melewati pintu yang ada pintu masuk buat tiket kita, tapi kita mungkin nggak sadar ya, atau kita terlewat di sini. Benar-benar sangat melelahkan ini, mencari pintu masuknya saja sangat melelahkan. Pengalaman dulu waktu tahun 2009-2010 kita mau nonton bola di GBK, sampai kita itu mau masuk pintunya nggak bisa karena waktu itu banyak tiket-tiket yang palsu ya, asli tapi palsu. Jadi banyak orang membeli tiket yang palsu dan memaksa masuk. Akhirnya petugas pun nggak bisa mengatasi kewalahan. Pemegang tiket asli nggak bisa masuk ke stadion. Masya Allah, benar-benar cerita. Akhirnya sampai bolanya selesai, kita
tidak bisa menonton hiburan kita nonton bola itu. Ya kita kecewa berat ya, kita sudah beli tiket yang asli tapi kita tidak bisa menonton. Justru orang-orang yang dengan tiket-tiket yang palsu bisa masuk. Wah, benar-benar parah. Kalau sekarang mungkin lebih baik ya. Sekarang lebih baik daripada dulu. Sekarang menggunakan barcode. Jadi kalau misalnya tiket terindikasi palsu, pasti tidak boleh masuk dan ketahuan. Dan ini juga sudah baik nih, dari pintu masuknya disebar. Tapi coba bayangkan ya, kita itu melihat lingkaran ya, lingkaran kayak Gelora Bung Karno ini, GBK ini, lingkaran ini kita jarang menuju sini, atau kita bukan tempat kerjanya di sini, atau kita domisili dekat sini yang setiap hari ke sini. Bagaimana cara melihat arah utara, timur, selatan, barat ya? Sungguh benar membingungkan di sini. Karena hampir semua itu sama. Lingkaran dari Stadion Bung Karno ini benar-benar nih. Sampai kita mungkin sudah melewati pintu masuk, tapi kita nggak tahu ternyata pintu masuknya di situ, kirain masih di sana. Nah, petugas juga kesulitan juga mengarahkan ini pintunya ini kemana, karena kadang lewat kanan bisa, lewat kiri, ibaratnya lingkaran ya, lewat kanan bisa, lewat kiri bisa, dan mungkin jaraknya hampir sama menuju situ. Jadi mengarahkannya agak bingung gitu loh. Mengarahkannya juga tidak bisa mudah gitu loh. Beda ya kalau jalannya itu lurus pertigaan, belok kiri, tek, selesai. Kalau ini lingkaran, jadi stadion ini berbentuk lingkaran. Jadi arah timur kemana, arah barat kemana tidak bisa dipahami lah. Karena itu kami kita ya sedang mencari, benar-benar mencari di mana sih pintu tiketnya itu. Udah tahu nih alamatnya di misalnya di B12, tapi B12 itu di mana itu? Ternyata masih muter lagi, ini ya. Ya itulah resikonya kalau kita nonton di stadion, nanti kita nggak tahu sebagai ancer-ancernya apa, karena di sini ya begitu. Kita nggak tahu ke kanan, ke kanan kita ke kanan, kok nggak ketemu. Balik lagi ke kiri, balik lagi ke kanan. Nah, itulah sulitnya menentukan arah di sebuah stadion gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan yang sedang atau main ke Stadion Gelora Bung Karno ya, kita misalnya janjian sama teman, lebih baik kita cari tempat yang yang berbeda di situ. Misalnya di situ ada toko baju, baju olahraga gitu ya. Di situ ada perbedaan di situ, atau di tenda-tenda yang jadi event penjualan lah. Di situ ada aqua misalnya, dan macam-macam lah di sini. Waduh, sudah hampir 15 menit kita belum menemukan jalan di mana pintu masuknya, coba. Makanya kalau nonton di Gelora Bung Karno harus datangnya 2 jam sebelum event
mulai ya, start. Kalau tidak seperti itu ya telat. Belum parkir menuju stadion juga jauh, terus nyari pintu masuknya juga tidak bisa disamakan dengan penonton yang lain, beda-beda. Inilah kewajiban kita kalau menonton seperti ini, memang harus 2 jam sebelum acara dimulai. Ini sudah 15 menit lebih nih, kita belum menemukan pintu masuknya. Coba kita udah ngos-ngosan dulu ya, banyak petugas di sini, banyak pintu masuk di sini. Ya tentunya sebagai orang pekerja ya, hampir habis kita nonton ini hari, kalau nggak salah hari Selasa ya, jadi masih jam hari kerja ya lah, misalnya masih masuk. Kita benar-benar sudah lelah habis bekerja, mau nonton, pintu masuknya belum ketemu. Waduh, rasanya tuh nano ya. Capek nian bener-bener. Tadi juga banyak kerjaan lagi. Ya inilah perjuangan kita mau nonton timnas aja seperti ini. Jadi teman-teman yang mau nonton mungkin sebaiknya survei dulu ya, survei dulu ke Senayan, apakah pintunya ada sebelah mana, sebagai ancer-ancer mungkin apa gitu ya di situ. Jadi kita nggak perlu mencarimu berkeliling ya, apalagi situasi yang banyak banget nih berdesak-desak kayak gini. Ini mengacaukan kita dulu. Kadang-kadang kita nggak melihat angkanya atau apa, kita kira belum menemui, ternyata terlewat. Karena situasinya kadang-kadang di depan pintu masuk tuh sangat berdesakan gitu. Kita balik lagi, salah lagi. Oh baik ya. Tentunya ini situasinya habis hujan ya. Jadi walaupun habis hujan terasa panas banget ini, karena kita seperti olahraga ya. Ya kita jalan mencari, berkeliling ke stadion, pintu mana yang betul. Mungkin saran buat pengelola GBK ya, jika setiap pintu masuk itu diberi tanda, bukan di stadion, bukan di ininya ya, bukan di tembok pintu masuknya seperti ini, tapi di sebelah kiri, atau sebelah kanan itu yang di lingkaran itu ada tanda, ini pintu masuk sekian, next pintu masuk sekian. Jadi kita tidak kesalahan ya. Kadang-kadang seperti ini 04 sampai 07. Sebenarnya 06 itu di mana? Kita nggak kelihatan ya. Ya itulah. Jadinya kita semestinya ini alhamdulillah sudah masuk. Benar-benar sangat melelahkan. Sebelum nonton pertandingan aja udah kita ngos-ngosan ya di sini. Memang perjuangannya benar luar biasa. Sangat luar biasa. Kita selain semangat ya, kita harus melihat fisik ya. Fisik kita itu apakah memadai ya. Jika kalian memang sedang sakit, mestinya kita nggak perlu datang ke stadion ini ya, karena situasinya benar-benar crowded banget ya, luas ya.
1 sampai 40. Coba. Akhirnya kita menemukan di mana kursi kita. Di mana kursi kita? Akhirnya kita temukan itu. Udah rame ya, alhamdulillah. Kalian udah pada rame. Kita mencari tempat duduk kita. Sebenarnya kita ini tiketnya berpisah ya, sebenarnya sama kakak saya itu berpisah tempat duduknya. Kakak saya ada di sebelah situ, saya sebelah sana. Tapi karena kita pikir kayaknya di stadionnya nggak begitu rame gitu, bener nggak begitu rame. Jadi ketika kita duduk sebelahan pun nggak ada yang nggak ada yang menempati gitu. Alhamdulillah lah kita barengan, karena kalau kita berpisah kemudian kita pulang rame suasananya, orang pada pengen keluar dari stadion, wah benar-benar bisa kehilangan, bisa ketemu itu bisa berjam-jam mungkin. Benar-benar di sini kalau barengan sama teman atau barengan sama saudara, jangan berpisah. Kita lihat ya, stadionnya sedang dibersihkan. Stadionnya, sedang rumput-rumputnya dibilang disetrika biar halus. Jadi Stadion Gelora Bung Karno itu dengan penonton itu agak jauh ya. Jadi ada sekat buat lari maraton ya, dikelilingin lapangan itu buat atletik ya, buat lari maraton. Jadi tidak seperti di Stadion Old Trafford ya. Old Trafford itu di MU seperti antara penonton dengan main bola itu sangat dekat. Jadi banyak, kalau misalnya ada teriakan-teriakan buat pemain itu, misalnya bahasanya kotor atau apa, itu sangat bisa mengganggu konsentrasi pemain ya. Kadang sampai ditendang gitu, seperti sejarahnya itu pemain Roy Keane, atau kadang sampai ada yang menyerang pemainnya juga, ada yang pemain menyerang penontonnya juga, karena jarak antara penonton dengan pemain itu sangat dekat. Kalau kita di Gelora Bung Karno, antara pemain dengan pemain, antara penonton dengan pemain sangat jauh. Yang ada kita juga menontonnya juga kayak bingung juga, kalau nggak pakai teropong nggak bisa, ini siapa sih yang bawa bola gitu kan. Nah, inilah kadang-kadang permasalahan dari model stadion seperti ini. Emang lebih baik stadion itu kalau stadion bola sendiri gitu ya, untuk atletik sendiri. Nah, kita mau lihat pemain dia, kita kecil-kecil seperti ini, kita nggak tahu siapa ini pemainnya gitu, pemain timnas Indonesia siapa gitu, karena memang tidak terlalu dekat kita dengan lapangan. Mungkin beberapa tribun itu dekat dengan tribun barat dan tribun timur itu sangat dekat ya dengan, tapi tetap aja kita dari ujung atas itu lihat ke lapangan itu sangat kecil jauh.
ya yang resiko seperti itu. Jika lapangan bola itu digabung dengan lapangan atletik, ya resikonya sangat penonton mungkin kurang puas ya untuk melihat dari jarak dekat. Oke, ini sedang pemanasan dan pemain sudah memasuki lapangan ya. Kita lihat ada layar di atas sana. Jadi kadang kita sendiri tidak tahu siapa yang golin, siapa yang bawa bola, apalagi penontonnya dari tribun paling atas. Memang ada harganya sih, semakin dekat dengan tribun bawah semakin mahal ya, semakin mahal, apalagi yang VIP ya. VIP ada sebentar lagi akan ditiup ya peluit panjang dari wasit yang menandai pertandingan antara Vietnam dengan Indonesia. Tentunya jangan lupa like and subscribe ya, Traveloka 24 ya. Ingat, Traveloka bukan Traveloka, bukan pakai K ya, Traveloka 24. Tentunya ini bisa sangat membantu buat kami untuk mengembangkan akun ini agar lebih menarik lagi, lebih cakep lagi, membuat konten lebih semangat lagi ya, membuat konten agar kalian bisa puas lah dengan konten-konten kami, dengan perjalanan ini. Traveloka juga akan membuat konten-konten yang lain ya mengenai perjalanan. Kalian juga bisa lihat profil kami di Traveloka 24 ya, @Traveloka24 di YouTube, tentang video-video yang sebelumnya. Tentunya happy everyday ya. Ya, ini tentang permainan bola ini sedang dimulai. Sepertinya Indonesia mendominasi, tapi sulit untuk membobol bola. Ya. Indonesia sangat mendominasi di awal babak pertama hingga babak pertama berakhir juga sangat dominasi, tapi ya karena ini tuan rumah ya, Indonesia tuan rumah dan kita sudah masuk final, tapi sepertinya Indonesia kurang striker handal ya. Striker kita itu seperti tidak berkutik di depan gawang musuh. Ya begitulah, kita timnas senior kita juga belum mendapat striker yang ganas gitu ya, mungkin seperti Cristiano Ronaldo atau Messi. Ya kita harap suatu hari nanti timnas kita berisi pemain-pemain yang benar-benar predator ya di depan gawang ya, karena mungkin di belakang kita bisa bertahan, apalagi timnas yang senior ya, sudah banyak pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa ya, tapi yang ada kita sering mentok ketika serangan ya. Yang heran adalah kita belum menemukan striker yang
apa ya, yang ganas dalam arti dia berani kocek di depan dengan bagus kayak ala Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo. Kita belum menemukan itu. Kita seperti dari permasalahan dari dulu sampai sekarang adalah striker kita itu seperti penakut gitu ya, takut gitu loh, takut. Apalagi udah hadapan 1-1 dengan pemain lawan, apalagi dikeroyok dengan pemain-pemain lawan lainnya, ya akhirnya konsentrasi buyar, tidak bisa ngegolin. Ya, itu loh yang banyak terjadi di timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan ada lah, apalagi ini pelatihnya dari Inggris ya, timnas senior nih. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemain yang striker yang misalnya harus naturalisasi, yang benar-benar berani gitu ya, berani menggocek, berani bertarung di depan gawang lawan ya, tapi dengan akurasi yang tinggi gitu, tendangan yang akurat. Dari dulu Indonesia itu permasalahannya di situ. Walaupun ada Oli Romeni ya, Oli Romeni itu masih kurang dengan kecepatannya masih kurang, dan dia akurasinya masih kurang. Apalagi dia di klubnya aja dia jarang main. Inilah yang kita itu kesulitan, belum memperoleh seorang striker walaupun kita naturalisasi dari Eropa, liga-liga Eropa. Yang saya lihat malah pemain timnas senior tuh kita udah overload back ya. Jadi kebanyakan keturunan Indonesia yang ada di luar negeri melahirkan back ya, yang bagus-bagus, kayak Jahe Ides, kayak siapa lagi ya? Ya beberapa pemain yang lain kayak David James gitu ya. Terus kipernya juga sudah bagus nih, kayak AS. Terus satu lagi siapa itu ya, yang orang NTB, bapaknya orang NTB ya. Tentunya kalau back atau penjaga gawang, back sudah bagus. Yang dicari adalah strikernya yang benar-benar haus gol. Bolehlah kayak model-model Filippo Inzaghi seperti itu, yang keberuntungannya mungkin 100% ya, walaupun dia disebut pemain yang tidak punya skill yang bagus dalam main bola, tapi kalau di depan gawang benar-benar dia sangat-sangat beruntung. Ya kita butuh striker yang seperti itu, nggak perlu yang yang jago atau striker yang skillnya lengkap lah kayak Ronaldo. Sepertinya agak sulit, tapi kita butuh striker yang model-model yang kayak Inzaghi gitu. Tidak bagus secara teknik, tapi secara keberuntungan, secara predator dia punya, dan dia komplit loh. Dia Liga Italia, Serie A juga beberapa kali mendapatkan Piala Liga Champion ada, Piala Dunia pun ada. Ini Inzaghi luar biasa benar-benar. Jadi kalau dia dibilang wah pemain nggak punya skill, yang penting hoki bro. Kalau striker tuh menurut aku tidak
perlu terlalu tekniknya bagus juga nggak masalah, yang penting hoki kayak Inzaghi. Tapi kayaknya orang yang lahir dengan talenta seperti Filippo Inzaghi itu sangat jarang ya. Kita lihat tuh, kita sekarang dikurung dikurung main kita itu oleh Vietnam. Kelemahan kita itu dari dulu sampai sekarang itu tidak gampang ya, kita itu di kerja istilahnya ditakut-takutin lah kalau pemain udah grogi gitu loh. Pemain kita itu udah tidak bisa konsentrasi lagi. Ya mungkin taktik juga berperan juga. Tapi yang ngomongin pelatih, menurut aku ada ada perubahan signifikan tuh ketika pelatihnya Sintayong ya. Karena waktu itu dia main di Piala Asia itu pemain-pemainnya tuh bener-bener sangat percaya diri gitu ya, menggocek bola gitu loh. Sampai Jepang pun waktu itu Australia aja kelabakan lawan timnas. Sebenarnya progresnya bagus ya, tapi ya apa dikata ya, tiba-tiba diganti, padahal progres untuk ke Piala Dunia waktu itu sangat mumpuni, sangat bagus. Di saat Sintayong itu tidak mengalami kekalahan sebenarnya, tapi tiba-tiba diganti lah inilah. Mudah-mudahan jangan seperti itu lagi lah. Ketika dia sudah berprogres bagus, timnas berprogres bagus, Sintayong dulu pemain-pemainnya juga minim bintang juga, nggak banyak seperti saat pelatih penggantinya itu masuk banyak banget pemain-pemain bintang, tapi akhirnya bapuk gitu loh. Ada Sintayong itu menggunakan antara pemain Indonesia lokal dengan pemain turunan Indonesia yang ada di luar negeri. Oke, thanks for watching ya. See you again. Sampai jumpa, kita ketemu lagi ngomongin bola ya. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan yang terakhir. Kita akan ketemu lagi dengan video-video tempat yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.